Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Shadaqallahul azim. Amma ba'd, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul di majelis yang mubarak ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya, melimpahkan rahmatnya, memudahkan segala urusan kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Tak lupa sholawat kita haturkan kehadirat Allah, kehadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya senantiasa nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang tahrim riba, yaitu bab terkait dengan haramnya riba. Di sini inilah sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kemudian juga di ayat yang lain, di surat yang lain, Allah juga berfirman, Wa in tuhibbullaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya bahwa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, segala apa yang kita laksanakan, kita lakukan ini atas dasar kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa in tuhibbullaha fattabi'uni. Kalau kalian itu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Kata baginda Rasulullah SAW. Dan itu ada di dalam Al-Quran. Bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mafhumnya orang yang cinta itu adalah senang, senang mengikuti, senang ketemu, pingin ketemu, mengikuti apa yang dia senangi, mengikuti apa yang dia sampaikan. Itu adalah bentuk kecintaan. Nah, kecintaan dalam konteks cinta kepada Allah itu adalah maknanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain adalah melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Dalam konteks ini kita tidak melihat manfaat atau mudarat. Seseorang melaksanakan ibadah sholat, itu bukan karena sholat itu menyehatkan. Seseorang melaksanakan ibadah puasa, puasa dah gitu kan, biar badan sehat, biar badan langsing begitu. Tidak. Akan tetapi kita melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah, apakah itu ada manfaatnya atau tidak dengan kita dari sisi pertimbangan kita, itu tetap kita laksanakan. Inilah sesungguhnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum.
Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah dan ulil amri. Pada saat ketaatan kepada Allah dan Rasul itu ada kata-kata ati'u, ya, itu bermakna bahwa ketaatan ini tanpa pakai pikir, tanpa kata apa itu, kita nggak usah pakai mikir. Apakah ini menguntungkan saya? Apakah ini merugikan saya? Sehingga pada saat kita ingin melaksanakan itu masih kita timbang ada mudarat atau mafsadat atau keuntungan buat kita. Sehingga pada saat itu ada keuntungan buat kita, kita semangat ya melaksanakannya. Tapi misalkan itu merugikan kita, merugikan aktivitas kita, yang mana aktivitas kita ini dengan apa itu syariat itu berbenturan, maka kita berat. Kalau ketaatan kita kepada Allah dan Rasul itu berdasarkan timbang-timbangan terkait dengan manfaat dan mudarat. Akan tetapi bahwa ketaatan kita kepada Allah ya, itu ketaatan yang mutlak ya, ketaatan yang patuh, ketaatan yang tunduk. Pada saat Allah menyampaikan kita harus berangkat ke barat, kita ke barat ya. Sudah, kita nggak pakai mikir ya. Pada saat Allah memanggil kita ya, kita langsung berangkat gitu. Itulah hakikat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena bab yang akan kita bahas ini adalah terkait dengan harta. Bab terkait dengan harta, bab terkait dengan uang ya. Yang mana semua orang suka dengan yang namanya fulus ya. Fulus ya, nggak ada fulus mamfus gitu katanya. Gitu. Ya, jadi ini terkait dengan harta ya. Jadi kita berharap kepada Allah ya, semoga ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat ya, dan kita bisa melaksanakan apa yang memang dalam konteks melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarangnya ya. Dalam hal ini terlepas apakah itu menguntungkan dari sisi hitung-hitungan kita atau merugikan ya. Jadi intinya apa yang diperintahkan oleh Allah laksanakan, apa yang dilarang oleh Allah tinggalkan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Terkait dengan orang yang memakan harta riba ya. Alladzina ya'kuluna ar-riba, orang-orang yang mengambil harta riba, la yaqumuna, tidaklah mereka itu ya berdiri ya, dari tidur, dari duduk kemudian dia berdiri ya, illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas, seperti orang yang sedang kerasukan setan ya. Sedang kerasukan setan. Jadi orang mabuk, orang yang kerasukan setan ya, ini jadi orang ini karena azabnya Allah ya, karena azabnya Allah. Disebutkan di dalam hadis yang lain ya, pada saat Rasulullah Isra wal Mi'raj, Rasulullah ditampakkan ada seseorang yang perutnya sangat besar ya, kemudian dililit oleh ular ya.
kemudian dia digulung-gulung, ya, muter-muter, ya, kesakitan. Kemudian beliau tanya kepada Jibril, ya Jibril, kenapa orang ini ya Jibril? Nah, itulah orang yang memakan harta riba. Itu selaras dengan firman Allah ini, alladzina yakumu kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaiton minal mas. Ya. Jadi ini adalah satu gambaran yang Allah berikan, ya, bahwa orang yang memakan harta riba itu pada saat nanti dibangkitkan oleh Allah, pada saat dia bangun itu seperti orang yang kena kerasukan setan. Ya. Kenapa? Bukan karena mabuk, bukan, akan tapi adzabullahi syadid. Karena sangat kerasnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Ya. Kenapa seperti itu? Ya. Karena mereka sesungguhnya menyampaikan, ya, mengatakan, loh, riba itu sebenarnya sama dengan jual beli. Ya. Sama-sama muamalahnya terhadap uang, ya. Sama-sama muamalahnya adalah jual beli, ya. Seperti jual beli. Kenapa kok misalkan jual beli itu dihalalkan, kemudian riba diharamkan, padahal muamalahnya hampir sama, objeknya hampir sama? Kenapa? Gitu kan? Jadi Allah itu, ya, Allah itu Maha Pengampun. Pada saat seseorang itu melakukan satu kesalahan, kemudian dia bertaubat, dia dikasih peringatan oleh Allah, kemudian dia bertaubat, ya, sudah selesai. Sebagaimana Nabiullah Adam alaihissalam, pada saat beliau, ya, melakukan satu kesalahan, ya, tidak taat terhadap perintahnya Allah, memakan satu buah yang dilarang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Fadal. Ya. Sama nggak dienteni sama itu telat sama itu. Malaikat gimana kok? Ya. Ya. Jadi Allah itu Maha Pengampun. Ya. Pada saat seorang hambanya melakukan satu kesalahan, satu dosa, ya, kemudian diperingatkan, kemudian dia bertaubat, menyesali, dia mengakui bahwa dia sedang berbuat salah, kemudian dia meminta ampun, sudah selesai urusan. Ya. Pada saat Nabi Allah Adam alaihissalam melakukan satu kesalahan, ya, kemudian oleh Allah dihukum, ya, diturunkan ke dunia, ya, ini hikmahnya Allah semuanya. Kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi Adam alaihissalam, ya, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Jadi Nabi Adam mengakui dia berbuat zalim, ya, dan dia meminta ampun kepada Allah. Selesai sudah, ya, diampuni oleh Allah. Ya. Nah, ini ada orang-orang, ya, yang oleh Allah itu disampaikan terkait dengan masalah riba ini. Ini sesuatu yang berat. Pada saat orang-orang kafir zaman jahiliyah dulu, ya, diturunkan ayat riba ini, mereka menolak. Ya. Banyak yang menentang. Ya. Salah satu di antara keluarga Abbas. Ya. Ini masih saudaranya Rasulullah. Ini orang yang kaya, ya, orang yang kaya yang muamalahnya riba, ya, masih zaman jahiliyah, ya, yang putra-putranya, ya, ini Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, gitu kan, ya. Ya. Nah, ini orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah zaman dulu, pada saat diturunkannya ini terkait dengan bab riba ini, pengharaman riba, mereka menolak. Kenapa?
ini masalah duit, ini masalah harta. Ya. Ini berat. Ya. Berat. Betapa banyak sekarang ini juga di antara saudara-saudara kita yang mereka sudah dikasih tahu, ya, didakwai terkait dengan haramnya riba, ya, mereka masih tetap saja berjalan. Ya. Ya. Mereka mengatakan ya berbagai macam dalih, ya, berbagai macam alasan, ya. Dia meyakini bahwa iya gitu kan, yang namanya riba itu haram, tapi ini bukan riba, gitu. Ini berbunga-bunga, gitu kan. Bunga. Ya. Ya. Tapi doanya itu seperti doa yang dipanjatkan Nabi Adam, Robbana doang. Tiap hari dia berdoa itu. Iya. Tapi kalau misalkan dia berdoa, terus kemudian dia tetap meyakini bahwa itu tidak haram, nah ini apa itu yukhalitu bainal haq wal batil, gitu kan. Mereka mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Nah ini ada orang-orang yang seperti itu. Sampai disampaikan, ya, bahwa suatu zaman nanti, ya, semuanya itu akan kena riba. Ya. Semuanya orang itu kena riba suatu zaman nanti. Ya. Terus kemudian ada orang-orang yang dia menjaga. Iya, dia menjaga dari riba, akan tapi dia terkena debu-debu riba. Ya. Kemudian ada orang yang meremehkan terkait dengan hadis ini. Ya sudah, kenapa kita bingung gitu kan? Sudah dinas oleh Rasulullah bahwa sekarang banyak riba, ya sudah terima saja gitu. Ya. Kalau debu-debu riba itu kayak gimana tuh? Gimana? Debu-debu riba. Debu-debu riba, kita menghindari riba. Tapi pada saat kita bertransaksi menggunakan m-banking dan segala sesuatunya, memang dari sisi akad, ya, kita berusaha tidak ada akad-akad yang batil, tidak ada akad-akad yang memang menjurus kepada riba. Akan tetapi itu bagian daripada rangkaian sistem ribawi yang ada saat ini. Ya. Termasuk menggunakan uang kan? Iya, gitu. Ini makanya Rasulullah sampaikan mereka kena debu-debu riba. Ya. Gitu. Nah ini orang yang menggampangkan, gitu kan. Ya sudah, kenapa kita harus galau? Kenapa kita harus ini, gitu kan? Kan ini sudah memang sunatullahnya begini, gitu kan. Lah maksud daripada hadis ini, ya, kita tetap harus berjuang bagaimana, ya, walaupun memang sudah dinas bahwa semuanya akan kena debu-debu riba, kita berusaha semaksimal mungkin, ya, untuk menjauhi riba semaksimal mungkin, istita'ah, sesuai dengan kadar kemampuan kita. Ya. Nah mereka itu disampaikan bahwa mereka menyatakan bahwa riba itu seperti jual beli, ya. Sedangkan Allah wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Jelas banget bahwa Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Ya. Mereka ini sudah dikasih tahu, ya, bahwa hukumnya riba itu adalah haram, tapi mereka masih membangkang. Ya. Inilah orang-orang, ya, yang mereka nanti, ya, akan mendapatkan siksaan, yatakhabbatuhu syaitanu minal mas, kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Ya. Kenapa mereka mengatakan bahwa yang namanya riba itu seperti jual beli? Ya, sama-sama transaksinya, sama-sama menggunakan uang. Ya. Kemudian Allah lanjutkan, faman ja'ahu mau'idhatun mir rabbih fantaha, ya, falahu ma salaf
wa amruhu ilallah. Ya. Kemudian ada orang-orang yang mereka itu pada saat mendapatkan informasi, mendapatkan maklumat, ya, bahwa Allah telah mengharamkan riba, ya, fantaha, mereka selesai sudah. Kapok wis enggak saya lanjutkan, pokoknya selesai. Mbah carane apa? Yang penting harus selesai. Ya. Falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Dan itu, ya, waktu yang lampau. Ya. Dan segala urusan diserahkan kepada Allah. Ya. Dia meminta mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa riba yang sudah dilakukan. Ya. Itu. Kalau sudah seperti itu, sudah selesai sudah urusan. Ya. Sudah kita serahkan sama Allah. Ya. Lah kemudian ada orang-orang, ya, yang sudah dikasih tahu bahwa riba ini adalah haram, ya, riba ini tidak boleh, ya. Kemudian waman ada, ya, sudah tahu riba ini haram, sudah tahu, oh ini riba, oh ini diharamkan oleh Allah. Ada. Kemudian melanjutkan lagi, mengulangi lagi muamalah riba ini, terus dia lakukan terus. Padahal dia sudah tahu bahwa ini adalah perkara yang riba, perkara yang diharamkan oleh Allah. Dia lanjutkan terus. Wa man 'ada faulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun. Ya. Mereka kekal di dalamnya. Ya. Mereka kekal di dalamnya. Kenapa sih riba ini, ya? Ayat riba ini orang masuk ke dalam neraka kok khalidun, ya, kok khalidun, ya, bukankah yang namanya khalidun, ya, itu untuk orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang murtad. Lah ini kan riba ini kan bentuk kemaksiatan, gitu kan. Kok bisa sampai khalidun, ya, hum fiha khalidun, ya. Jadi terkait dengan orang yang melakukan riba ini, ada dua jenis orang yang melakukan riba. Dosanya ada dua jenis. Ya. Yang pertama, di sini disebutkan di ayat ini, ya, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Jadi pada saat dia sudah disampaikan bahwa riba ini haram, ya, kemudian dia masih mengatakan bahwa riba itu sama dengan jual beli. Artinya apa? Allah sudah menyampaikan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya. Jelas bahwa jual beli ini dihalalkan oleh Allah dan riba diharamkan. Akan tapi pada saat dia mengatakan innal bai'a mithlu riba, ya, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Artinya apa? Pada saat jual beli ini dihalalkan, ya, riba diharamkan. Nah, kalau misalkan dia menyamakan riba itu dengan jual beli, artinya apa? Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ini. Kalau seseorang secara i'tiqad, ya, secara i'tiqad, secara keyakinan, dia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kemudian dia menyatakan bahwa ini adalah perkara yang haram, yang halal, ya, maka dia keluar dari Islam. Ya. Karena dia tidak yakin satu ayat saja, ya, dia sudah keluar dari Islam, murtad dia. Ya. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian itu mengimani sebagian dari kitab Al-Qur'an dan mengkafirkan sebagian kitab? Bukan sebagian, banyak, satu ayat saja, ya, dia kufur terhadap satu ayat, maka dia sama dengan kufur kepada semuanya. Inilah yang menyebabkan seseorang itu, ya, ashabun nar hum fiha khalidun. Ya. Jadi orang yang meyakini
ya, dia yakin bahwa riba ini perkara yang haram, terus kemudian dia tetap melakukannya dan dia meyakini mengatakan bahwa innal bai'a mithlur riba. Ini. Jadi yang pertama, bahwa orang itu ya akan selamanya di neraka karena dia murtad, karena dia tidak mengimani salah satu daripada ayat Allah. Ya, pada saat Allah menyampaikan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Kemudian dia mengatakan kalau innamal bai'a mithlur riba. Ya. Ini bertentangan dengan apa yang Allah sudah tetapkan. Itu yang bicara itu orang mukmin itu. Orang mukmin, tadinya orang mukmin. Ya. Kemudian dia menyampaikan seperti itu, ya sudah. Ya. Oke. Misalnya ada keluarga itu yang apabila dia tuh membangun rumah tadi ya, tapi uangnya tuh pinjam dari bank, kan ada bunganya di situ. Setelah rumahnya jadi, dia tuh baru sadar bahwa itu mengandung riba. Bagaimana cara menyucikan harta rumahnya tersebut? Ya. Ya. Kalau misalkan hutang piutangnya sudah selesai, ya sudah tinggal taubat saja. Walaupun ada ribanya tadi. Iya. Ya. Kalau misalkan muamalahnya belum selesai, harus segera diselesaikan. Gitu. Sudah, gitu kan. Nah, kemudian apa? Itu masuk dalam kategori yang kedua. Orang yang berbuat dosa. Ya. Dia berbuat dosa. Secara i'tiqad dia meyakini bahwa ini adalah perbuatan dosa, ini diharamkan, tapi dia karena tidak mampu, karena syahwatnya, ya, karena nafsunya, dia melakukan itu, ya, ini berdosa. Dan dia harus bertaubat. Ya, dan dia harus bertobat. Ini dosa yang jenis kedua. Ya. Dia yang pertama secara i'tiqad dia mengatakan bahwa riba ini halal sebagaimana jual beli, ya. Maka dia hum fiha khalidun, ya, finnari ashabun nar hum fiha khalidun. Lah yang kedua, ya, orang yang tadi, ya, dia melakukan satu kesalahan dosa riba, kemudian dia tahu, ya, kalau misalkan muamalahnya belum selesai, ya, harus diselesaikan. Ya. Kalau sudah selesai, sudah bertobat. Bertobat, minta ampun sama Allah. Wa in syaa'a 'adzaballah wa in syaa'a yaghfirullah. Kalau misalkan Allah berkehendak untuk mengadabnya, ya diadab oleh Allah. Ya. Tapi kalau Allah berkehendak untuk mengampuni, ya insyaallah diampuni oleh Allah. Ya. Artinya wa amruhu ilallah. Ya. Jadi urusannya sudah diserahkan kepada Allah. Ya. Tapi tetap dia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian seperti KPR itu kan 20 tahun loh. ya. Nunggu 20 tahun. Iya. Berarti dia harus menyelesaikan. Oke, monggo. Kalau untuk ini transaksi money changer itu apakah termasuk dalam riba? Money changer. Ya. Oke. Ini ada hukumnya sendiri itu. Oke. Insyaallah kita akan bahas. Sebentar. Saya bawa kitab yang lain agar lebih jelas. Ini kan yang kasihan kan saudara-saudara kita yang bekerja di luar negeri, kemudian mereka kan mendapatkan gaji dengan mata uang sana, dikirimlah ke sini. Nah itu kan berbeda nilainya. Ini bagaimana? Kalau masuk ke Indonesia kan nilainya lebih besar ya. Tergantung. Kalau misalkan seperti Malaysia kan nilai sana lebih besar dibanding dengan rupiah. Ya. Makanya
Nggih. Nggih, nggih. Nanti insyaallah sampai di situ nggih. Saya lanjutkan di ayatnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kalian memang orang-orang yang beriman. Jadi pada saat seseorang itu bermuamalah riba, ya, bermuamalah riba, terus kemudian dia tahu bahwa riba itu adalah perkara yang diharamkan, maka harus ditinggalkan. Ya, maka harus ditinggalkan. Ya. Kemudian seperti misalkan seseorang hutang piutang dengan pihak bank, ya, maka apa? Ya, maka harus diselesaikan sisa utangnya. Utangnya sisanya berapa? Ya, ya pokoknya. Jadi untuk bunga sama dendanya tidak usah dibayar. Ya. Jadi hutangnya pokoknya harus dibayar karena hutang harus dibayar. Ya, tetap dibayar. Ya. Dan kalau kita melunasi hutang di bank tanpa membayar bunga itu apa aman tak? Ya ada caranya. Ada caranya. Ada caranya, gitu kan? Kajian terus. Oh, kajian terus. Ya, ada caranya. Ya. Caranya kabur. Jadi pada saat seseorang itu sudah mengetahui bahwa riba ini diharamkan, harus diselesaikan. Ya, dan ditinggalkan perkara yang menyebabkan riba itu harus ditinggalkan. Ya. Terkait dengan pokoknya harus dibayar. Ya. Kemudian orang-orang tadi, ya, yang mengatakan al-bai'u mithlur riba itu, ya, sudah dikasih tahu bahwa riba ini perkara yang haram, ya. Kemudian dia mengatakan boleh sama dengan jual beli, ya. Kemudian apa? Fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. La haula wala quwwata. Apabila dia sudah tahu, ya, bahwa ini perkara yang haram, kemudian dia tidak meninggalkannya, dia melanjutkan lagi, ya, dia meneruskan muamalahnya, fa'danu, maka ketahuilah, ya, bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian. Siapa yang menang pada saat berperang sama Allah? Ya. Dia menentang Allah. Ibaratnya kita, ya, sama bos, ya, sama atasan kita, kerjakan ini, ya. Kemudian dia mengatakan gak, aku gak gelem iki. Apa yang terjadi? Dikei pesangon. Dikei pesangon ini, wis mulia, gitu kan. Ini Allah, ya, yang menciptakan kita, menghidupkan kita, yang ngasih rezeki kita, yang menolong kita, ya. Kemudian kita menentang Allah, ya. Kita mengiklankan diri, ayo berperang, gitu kan. Siapa kita? Ya. Ini jelas. Fa illam taf'alu fa'danu biharbi minallahi wa rasulih. Ya. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Ya. Jika kalian bertobat, ya, dari mengambil riba, maka bagi kalian pokok harta kalian. Nah ini. Jadi pokoknya itu harus diselesaikan. Ya, kalian tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Ya. Nah, ini terkait dengan pengharaman riba. Ya. Kemudian riba itu seperti apa sih? Ya. Riba itu adalah sesuatu hutang piutang, ya, yang di dalamnya ada manfaat. Ada manfaat dalam hutang piutang. Itulah yang dinamakan riba nasi'ah.
Ya. Riba nasi'ah itu ya, itu riba yang dihasilkan dari transaksi hutang piutang, qardun. Ya. Jadi hutang piutang kemudian dalam tempo yang sesingkat-singkatnya 17 Agustus sih. Ya. Jadi dalam jangka waktu tertentu ya, kemudian dia menambahi. Atau misalkan harusnya dia menyelesaikan hari ini. Tolong kasih aku waktu ya, tolong kasih waktu aku ya. 2 bulan nanti tak tambahi. Nah, ini juga masuk dalam kategori riba. Kenapa? Ada manfaat di situ. Ada tambahan, ada ziyadah. Ya. Baik itu bentuknya adalah jasa ataupun bentuknya uang atau harta tambahan. Nah, itu yang namanya nasi'ah. Ya. Kalau nagih hutangnya tuh pakai cara yang kasar itu boleh ada? Apa? Nagih hutangnya pakai cara yang kasar. Cara yang kasar? Ya, saya dulu soalnya pernah nempelin teman saya karena nggak bayar hutang. Iya. Ada ayatnya itu, ada ayatnya itu, gitu kan. Jadi kalau misalkan ada orang yang minta ditagih ternyata dia nggak punya, ya kita harus ngasih kelonggaran. Waktu saya tagih dia ngajak berantem, langsung tak tumpilin. Burung lah, emang duit. Ya emang itu. Jadi orang yang menghutangi itu memberikan waktu kelonggaran, dan itu adalah sedekah. Lah kemudian pertama adalah riba nasi'ah. Kemudian yang kedua ya riba pertukaran. Ya. Sarf. Ya. Nah, ini terkait dengan sarf, ya, pertukaran. Ini yang dimaksud dengan riba fadl. Ya, riba fadl. Riba fadl itu ada di 6 barang, ya, ada di 6 benda. Ya. Yang pertama emas, ya, kemudian perak, ya, kemudian kurma, jemawut, ya, terus jemawut itu beda-beda, ya, terus kemudian gandum, yang terakhir garam, ya, ada 6, ya. Jadi itu barang-barang makanan, ya. Ya. Kemudian itu terkait dengan riba fadl. Ya. Jadi yang dimaksud riba itu barang-barang yang tadi itu, ya. Barang-barang yang tadi sini. Lewat sini. Ya, anak pintar. Ya, yang dimaksud 6 barang tadi, ya, misalkan emas. Tidak boleh emas ditukar dengan emas, akan tetapi ada perbedaan, ya. Misalkan yang satu emasnya nilainya 5 gram, ya. Yang satu lagi 6 gram, ada kelebihan, sama-sama emas, ya. Termasuk kualitasnya tadi Harus sama, ya. Jadi misalkan emas itu ada campurannya, maka campurannya harus dihilangkan,
Ya, harus sama-sama emas. Ya, karena itu terjadi juga Rasulullah pada saat beliau itu di Khaybar, ya, beliau mendapatkan ghanimah, ya, berupa kalung atau berupa apa itu. Jadi ada campuran antara emas dengan logam yang lain. Kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa emasnya harus dipisahkan dulu, itu sehingga jelas emasnya berapa ditukar dengan apa, ya, itu. Jadi yang tidak boleh itu adalah emas dengan emas, perak dengan perak, kemudian berbeda berbeda ininya, kadarnya atau jumlahnya, ya. Jemawut dengan jemawut, nah, beda, itu tidak boleh. Gini, ya. Seperti pinjam emas, Gini. kita katakan dari toko A ini pakai karat mungkin 6, terus kita beli untuk mengembalikan itu, kita beli di toko lain tapi sama-sama karatnya 6, itu kan belum tentu sama karatnya. Apakah itu termasuk Oke. Jadi tidak boleh, ya, tidak boleh jual beli, ya, terkait dengan barang yang 6 tadi itu dengan tempo, ya, dengan tempo itu tidak boleh. Jadi misalkan beli emas, gitu kan, wis emasnya sekarang diambil, bayarnya besok, itu tidak boleh, harus tunai, yadin biadin. Ya, harus yadin biadin. Jadi kalau beda hari itu tidak boleh, ya, karena 6 jenis tadi itu memang komoditi riba, seperti itu. Nggak boleh ya pinjam emas, misalnya pas foto jadi masih kandure, terus kapan waktu dibayar nolnya kalian? Nggak boleh, ya, nggak boleh begitu, ya. Gimana sih tadi, Mas? Biasanya pinjam emas. Jadi gini, itu sama dengan transaksi itu, nonton. Itu adalah jual beli salam, ya. Yang nama jual beli salam itu adalah dari 6 barang tadi itu diperbolehkan dalam berjual beli asalkan harus tunai. Misalkan emas dengan perak itu harus tunai, ya. Emas dengan perak tunai. Terus kemudian emas dengan jemawut itu tunai, ya, nggak boleh diutang, ya. Tapi ini harus tunai. Ini beda antara jemawut dengan kurma, garam dengan apa. Nah, ini harus berbeda dan itu harus tunai. Tapi kalau misalkan sama, ini menjadi kalau misalkan sama antara emas dengan emas, itu harus jumlahnya sama, ya. Nah, tadi yang saya maksud itu gini, Ya. kita pinjam emas dari toko permata, ya, Oke. dengan karat 6 katakan, ya. Oke. Terus kita waktu mengembalikan, kita belikan di toko berlian sama-sama emasnya, tapi karatnya juga 6. Itu yang saya maksud. Beda Jadi, toko. beda toko ini Beda toko bisa sama juga karatnya ini kan nggak sama, ya. Jadi ukuran karat toko permata dengan ukuran karat berlian itu apakah Standar. boleh? Ini pinjamnya bukan ke toko emasnya, Kak. Maksudnya pinjamnya bukan ke toko emasnya, Pinjamnya ke orang, ke orang, tapi Oh, ngoten. Nyilih nang dulu Nah. asalan. bukan pinjam ke toko emas. Siji tuku nang roset, situ tuku niku. Oh, gitu. Ya. Adapun kordun, ya, berarti itu akadnya
pinjam ya, peminjam, minjam. Asalkan karatnya sama, itu enggak apa-apa. Jenisnya sama, terus kemudian karatnya sama, itu enggak apa-apa. Itu berarti bukan jual beli. Jadi qardun, meminjam, ya, meminjam, ya. Nah, yang tidak boleh tadi itu terkait dengan bay, jual beli. Jual beli zaman dulu itu barter, ya, ada istilah barter kan, gitu kan. Emas dengan perak, emas dengan gandum, emas dan seterusnya. Karena juga emas pada waktu dulu itu juga sebagai bahan untuk transaksi, itu. Nah, ini juga termasuk di dalam sorf, ya. Sorf tadi napa niku terkait dengan money changer, ya, money changer. Money changer itu adalah terkait dengan ini, mata uang, kan gitu, mata uang, nilai tukar, ya, nilai tukar yang berbeda, ya, yang disebabkan karena memang ada perbedaan dari sisi mata uangnya, gitu kan. Nah, ini ada yang membolehkan, ya, terkait dengan penukaran uang yang memang itu berbeda. Nah, yang tidak boleh itu kan jenisnya sama. Misalkan rupiah dengan rupiah, ya, rupiah dengan rupiah, yang nilai nilai ininya sama, akan tapi berbeda jumlahnya, ya. Karena dari sisi uang fiat yang sekarang ini itu boleh kita menggunakan uang fiat, itu boleh, ya. Akan tetapi sebenarnya uang itu harus ada jaminannya. Jaminannya apa? Emas, gitu. Jadi nilai uang itu harus ada jaminannya emas. Sebenarnya seperti itu, ya. Kan tadinya harus emas. Emas itu jadi alat tukar. Nah, kemudian kalau emas itu nanti misalkan dalam jumlah besar nanti abot, gitu, berat, ya, maka diganti dengan uang kertas, ya. Lah, uang kertas ini tidak apa-apa asalkan di backup sesuai dengan jumlah emas yang dimilikinya. Tapi faktanya sekarang, ya, tidak seperti itu, ya kan? Masih gak ono, ya, kertasnya diproduksi terus. Makanya terjadi adanya inflasi ini kan seperti itu, kan begitu. Ya, ini awalnya adanya uang fiat kan seperti itu. Makanya sebenarnya kalau misalkan dulu emas misalkan sekian gram dapat beli kambing, ya, sekarang juga sama, ya kan, nilai kambing itu dibandingkan dengan emas ini ya sama, setara, gitu kan. Cuman kalau dilihat dari sisi mata uang, waduh, sekarang udah berapa juta ini, kan begitu. Gitu. Ya, itu proses terjadinya adanya nilai mata uang, tukar mata uang. Kalau yang disampaikan beliau itu tadi itu valuta asing itu tukar menukar, itu lebih tepatnya tukar menukar atau jual beli. Kan pernah ya, misalnya kita bawa uang asing, iya, ke valuta, di situ kan kita bukan tukar, istilahnya dibeli sama yang punya toko itu, difalas gitu, misalnya ya ditukar. Dia kalau tukar menukar ya enggak mau, istilahnya saja kan tukar menukar, iya. Tapi kan kenyataannya kan jual beli di situ, kan bisa ditawar Mas yang di situ. Nah, ini juga ada hukumnya terkait dengan sorf, ya. Sebentar. Ini bab muamalah ini. Sebentar.
Malaysia. Tahu lah kan? Iya. Nomor. Telepon. Si iso tawar menawar gak sesuai dengan iku ah. Nilai dek kono. Nggih. Misalnya kan kalau tukar maunya 100 jadi mana 200 ngoten. Masih bisa apa itu tawar menawar. Iya. Karena memang valuta asing ini setiap detik berubah, Pak. Kan dia tidak mau kalau melihat rugi. di ini ya, apa bursa Nggih. itu berubah itu, Pak. Setiap detik. Ya. Makanya ada tawar menawar itu. Jadi tidak mau rugi. Iya. Apalagi kemudian ada yang Iya. sama tinggal dulu, Pak. Bisa anjlok kan. Itu nanti ada masalah ini juga apa itu bursa saham dan seterusnya itu ya. Ini sebentar ini. Oke, Cabangnya akeh. ya banyak. Sebentar. Nasiah. Biasanya tuh kalau yang menukar sama uangnya rupiah dengan rupiah itu pas menjelang hari raya Wah, nggih. di depan kita tuh banyak. Itu bukan tukang menukar itu, jual beli lah itu. Jual beli ya? Jual beli. Kan rupiah dan rupiah masalahnya. Tapi jumlahnya kan beda. Beda ya itu ya. Ya itu. Itu jelas 60. Harganya ada. Selisih berapa, Bu? 20 kadang. Kalau 100 jadi 120. Kalau 100 atau dapat 80. Kalau 100 dapat 80. Kalau 100 ya 120. Ya sama dengan bahan detail sama. Nerimanya 900, anunya 110. 20% ya. Nah, kanan kiri oke. Itu lebih halus. Tapi masalah Lebih halus. Biar lebih bersih. Wangi. Lebih halus. jaminan ini. Kadangnya mlebet kampung. Coba nih. Aku nang kono lagi yang ngono. Kayak bank itu lho. Bank kaya BMT ngono ya. Isu meeting. Yo donga. Wis mulai yo ngene kok. Tapi 208. nglakon. Donga wis donga. Islami itu wis pokoknya jenenge kaya bank Islam ngono. Nek Gampang jahitan jero kampung. Bang lebih aman di jero kampung aja. Alhamdulillah. Ya, syariah yang kita itu tiap pagi ya doa, ada yang ngaji, dalam prakteknya di sana itu ya memang caranya biasanya ada keamanan. Kalau kita mau berhutang harus pakai Baik, untuk itu nanti di berikutnya ya. Nggak boleh kode sama dengan itu kepala bank yang meninggal terbakar itu sedekahnya banyak. Pagi sholat duha nggak putus-putus. Meninggalnya Oh nggih, ini ada tukar menukar itu sorf ya. Di sini nih. Lalu pembelian barang dengan mata uang tertentu, pertukaran mata uang tersebut dengan mata uang lainnya, dan menjual mata uang tersebut dengan mata uang lainnya, maka masing-masing adalah dua aktivitas. Ya, artinya menjual jual beli, ya, yang namanya barang kemudian ditukar dengan uang, ya, itu jual beli, itu boleh. Kemudian yang kedua, jual beli, ya, tukar menukar antara uang dengan uang. Yang tadi ada istilah jual beli, ada istilah tukar.
ya situ. Lah aktivitas tadi aktivitas jual beli dan aktivitas sorf. Sorf itu tukar menukar dan berlaku atasnya hukum pemisahan transaksi. Jadi ini berbeda transaksinya. Adapun jual beli mata uang yang sama atau jual beli mata uang dengan mata uang lainnya merupakan aktivitas pertukaran sorf. Sorf, jadi tukar menukar. Aktivitas tersebut adalah boleh. Ya, jadi boleh memang. Ya. Sebab pertukaran sorf adalah pertukaran harta dengan harta berupa emas dan perak yang jika sejenis maka harus sama. Ya, tadi saya sampaikan kalau misalkan antara rupiah dengan rupiah itu harus sama. Tapi kalau misalkan rupiah dengan dolar, ya ini boleh nggak sama. Ya, karena memang berbeda jenisnya. Ya, berbeda jenisnya, berbeda nilainya. Sebab pertukaran sorf adalah pertukaran harta ya dengan harta berupa emas dan perak, dan jika sejenis maka harus sama, dan jika berbeda jenis bisa sama ataupun saling berlebih satu sama lain. Ya, artinya memang diperbolehkan untuk sorf tukar menukar itu diperbolehkan. Ya. Dengan resiko ada perbedaan nilai. Nggih, perbedaan nilai karena memang berbeda. Pertukaran sorf itu bisa berlangsung di dalam mata uang sebagaimana dalam emas dan perak. Sebab atas mata uang bisa diterapkan sifat emas dan perak sebagaimana uang. Gitu. Berlakunya pertukaran sorf dalam mata uang itu bukan sebagai analogi atau dikiaskan terhadap emas dan perak, namun pertukaran mata uang itu merupakan bagian dari jenisnya karena didasarkan pada keduanya dalam kapasitas moneternya. Artinya gini, perbedaannya nilai yang ada. Jadi misalkan dolar ya, kalau dikruskan dengan emas nilainya sekian ya. Kalau misalkan rupiah dikruskan emas nilainya sekian. Ada perbedaan memang gitu. Dan itu diperbolehkan karena berbeda, jenis mata uangnya berbeda. Jadi kalau misalkan sama memang harus sama. Kalau misalkan konteksnya yang di setiap mau lebaran, nah itu yang tidak boleh karena nilainya sama. Ya, nilainya sama. Misalkan emas dengan emas, tapi ada yang lebihnya, gitu kan. Kalau misalkan sama-sama 20.000 tapi ada lebihnya 21 atau 22 misalkan begitu, itu yang tidak boleh. Tapi kalau misalkan antar mata uang ya, yang berbeda itu diperbolehkan di sini ya. Jadi sorf itu yang berbeda mata uang itu diperbolehkan. Sorf itu money changer itu. Tapi kalau dikurskan ke emas itu akan berbeda. Dikurskan ke emas? Misalkan emas 1 gram berapa? 1 juta. 500. 1 juta sekarang. 1 juta. Ya karena 1 juta mereka 1 juta mereka kan 1 juta rupiah gitu ya. Ya. Tapi kalau dolar itu kan berarti kan kalau dolar sekarang 15.000, artinya 1 juta bagi 15.000 hanya sekian dolar kan gitu. Enggak 1 juta. Iya. Ya. Makanya di sini tidak dinilai dari emasnya, akan tapi dinilai dari nilai moneternya. Ya, nilai uangnya. Itu yang menjadi dasarnya. Ini di sini disebutkan ya. Namun pertukaran mata uang itu merupakan bagian dari jenisnya karena didasarkan pada keduanya, yaitu sebagai landasan nilainya itu emas dan perak dalam kapasitas moneternya. Jadi nilai mata uangnya, gitu kan. Bukan dikruskan kepada emas dan perak, gitu kan. Tidak seperti itu. Jadi nilai mata uangnya itu yang memang menjadi standar tukar menukarnya. Kalau misalkan terjadi negosiasi ya,
itu bagian daripada tawar menawar gitu. Nggih, iya, itu tawar menawar dan itu boleh, ada selisih itu boleh. Ngoten. Nggih, mungkin sementara ini dulu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kalau kita bahas terkait dengan bab muamalah ini banyak sekali ya yang harus kita bahas, dan ini memang satu hal yang penting yang senantiasa setiap hari kita ini senantiasa bermuamalah. Baik, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Mau kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.